Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mafhum TV, channel YouTube yang menerangkan, yang mengkisahkan tentang masalah karomah-karomah para wali Allah, khususnya di daerah Banten, umumnya di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Namun sebelum saya melanjutkan kepada kisah-kisah para wali, karomah-karomah para wali, untuk mendukung channel saya, kawan-kawan silakan untuk mengklik tombol subscribe, tombol like, dan silakan di komen. Baik, tanpa basa-basi, saya akan menceritakan sebuah kisah seorang kekasih Allah yang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Mungkin bagi kalangan masyarakat Banten tidak asing lagi mendengarkan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada suatu ketika Syekh Nawawi sepulang dari kota Mekah, sesudah beliau melaksanakan ibadah haji, beliau pulang dari tanah Mekah menuju negara tercinta, yaitu negara Indonesia Raya. Kawan-kawan, sepulang beliau dari Mekah jalan kaki, sesampainya beliau di suatu hutan alas roban, beliau kelelahan, beliau kecapean, beliau kelaparan. Jadi di tengah-tengah perjalanan beliau merasakan lelah yang begitu sangat dahsyat, ngantuk yang begitu sangat dahsyat, dan rasa lapar yang begitu dahsyat. Tanpa pikir panjang, Syekh Nawawi Al-Bantani di tengah-tengah perjalanan dengan penuh kelelahan, malam-malam beliau jalan kaki. Tanpa pikir panjang, beliau melihat sebuah tempat yang dimana tempat itu kelihatan sama Syekh Nawawi, yaitu gubuk ya. Gubuk, kalau bahasa kitanya saung. Terlihatlah sebuah saung, sebuah gubuk, dan terlihatlah sebuah lampu. Beliau tanpa pikir panjang, karena beliau begitu rasa capek luar biasa, ngantuk luar biasa, beliau tidurlah di sebuah gubuk itu. Beliau istirahatlah di sebuah gubuk itu. Beliau tidur di dalam gubuk itu. Yang namanya kekasih Allah, para ikhwan semua, suatu malam beliau bangun dari tidurnya. Kira-kira jam 2 malam beliau bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun para jamaah semua, para ikhwan semua, sebelum Syekh Nawawi melaksanakan tidur, beliau menancapkan tongkatnya. Beliau menaruh tongkatnya sebelum dia tidur. Kalau menurut satu pendapat bahwa tongkat Syekh Nawawi ujungnya itu ada pisau ya. Jadi semacam ada pisau. Setelah bangun beliau dari tidurnya, beliau untuk segera bergegas mencari air wudhu, dan beliau mencabut tongkatnya. Masya Allah, para ikhwan semua, pas begitu dicabut tongkat Syekh Nawawi, begitu kagetnya beliau, begitu takjubnya beliau, begitu kaget luar biasa. Ketika dicabut sama Syekh Nawawi, itu tongkat ternyata keluar darah yang begitu deras, para ikhwan semua. Darah luar biasa, dan darahnya mengalir deras dari tancapan tongkat beliau. Kagetlah beliau. Kaget beliau. Setelah dia kaget, merasakan kaget takjub luar biasa, ya Allah, ya Rabbana Karim, para ikhwan semua, ternyata
dilihat lagi sama Syekh Nawawi. Ini tempat apa? Ini tempat apa? Ini tempat apa? Pas dilihat sama beliau, dilihat, ternyata para ikhwan semua yang beliau tiduri, yang Syekh Nawawi tiduri, ternyata bukan saung, bukan gubuk, tapi mulut ular yang sangat besar. Ternyata Syekh Nawawi tidur di dalam mulut ular yang sangat besar, luar biasa. Begitu. Dan wajar ketika Syekh Nawawi mencabut tongkatnya keluar darah, dan ternyata itu tongkat Syekh Nawawi nancap kepada lidah ular. Masya Allah. Dan tadi lampu yang kelihatan sama Syekh Nawawi, ternyata itu bukan lampu tapi mata ular yang memancarkan sebuah cahaya yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Kaget Syekh Nawawi. Ternyata beliau tidak sadar selama di perjalanan tidur, ternyata beliau tidur di dalam mulut ular yang sangat besar sekali. Akhirnya kalawan izin Allah, dengan izin Allah, ular itulah berbicara kepada Syekh Nawawi. Kata ular, "Ya waliyullah Syekh Nawawi, saya sengaja diutus sama Allah untuk menyediakan tempat istirahat buat kamu," kalau bahasa kitanya. Sengaja Allah ngutus saya, kata ular, biar saya dijadikan tempat istirahat buat kamu, wahai kekasih Allah. Ya Allah, ya Rabbana Karim. Begitulah kehebatan karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa ular tidak melukai Syekh Nawawi? Kenapa ular tidak mencelakakan Syekh Nawawi? Dikarenakan Syekh Nawawi di dalam hatinya ada rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar ada satu keterangan mengatakan bagaimana keterangannya, man khafallah khafahu kullu syai', barang siapa yang takut kepada Allah, yakin Allah bakal nundukeun, Allah bakal nundukeun ke semua makhluk kepada kita. Artinya makhluk-makhluk yang ada di bumi tidak akan melukai kita, tidak akan mencelakakan kita, karena di dalam hati manusia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya buat kita. Mudah-mudahan kita semakin tambah cinta kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.